Latihan soal OTKP. Kita mulai soal pertama. Saldo awal bulan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian terjadi pengeluaran sebesar 3 juta. Pembukuan kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Pengisian saldo kas kecil berikutnya adalah sebesar, kita ketahui pengeluarannya sebesar 3 juta. Karena sistem dana tetap, maka pengisiannya sesuai dengan jumlah pengeluaran, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Cara pencatatan bukti transaksi pembelian tanggal 22 Januari dan 18 Januari ke dalam Outner apabila disusun secara kronologis adalah, ingat secara kronologis, A. Bukti transaksi tanggal 22 diletakkan di atas bukti tanggal 18. Kemudian yang B, transaksi tanggal 22 diletakkan di bawah tanggal 18. C. Bukti transaksi tanggal 18 diletakkan di atas 22. Kemudian yang D, bukti transaksi 22 diletakkan di sebelum 18. Kemudian E, bukti transaksi 18 diletakkan sesudah bukti 22. Yang sangat memungkinkan jawabannya itu adalah A. Bukti transaksi tanggal 22 diletakkan di atas bukti transaksi tanggal 18. Prinsipnya sama seperti menata baju, yang terakhir diletakkan paling atas. Kita ke soal nomor 3. Pemakaian dana kas kecil dapat diklasifikasikan ke dalam perkiraan-perkiraan yang tepat. Contohnya adalah A. Dana sosial untuk karyawan ini masuknya ke biaya rupa-rupa. B. Pembelian perangko dan materi, perkiraan transportasi, ini jelas salah ya. Kemudian pengisian bensin, ini masuk ke perkiraan alat tulis kantor, jelas salah. Kemudian yang D, biaya iklan, ini masuk ke perkiraan itu adalah biaya lain-lain, kemungkinan juga salah, biasanya ada perkiraan iklan tersendiri. Kemudian biaya telepon masuk ke biaya perkiraan listrik, juga tidak mungkin. Yang sangat memungkinkan jawabannya adalah A. Dana sosial masuk ke perkiraan biaya lain-lain. Nomor 4. PT Sejahtera melakukan transaksi selama bulan Januari. Ada tanggal 6, kemudian ada tanggal 3, kemudian ada tanggal 4, dan yang terakhir itu adalah tanggal 2. Berdasarkan data di atas, maka penyusunan bukti pengeluaran kas kecil disusun dengan urutan. Kita lihat cek tanggalnya, paling pertama adalah tanggal 2, maka ini mendapat urutannya ke 1. Pilihannya kalau enggak B adalah C. Kemudian setelah tanggal 2, maka selanjutnya adalah tanggal 3. Maka sudah jelas jawabannya itu adalah yang B dengan urutan 4, 2, 3, 1. Nomor selanjutnya. Pada bulan Maret 2022, Sekretaris PT Abadi melakukan 5 transaksi. Ada 15 Maret, 12 Maret, 18, 20, dan 28. Semua transaksi tersebut mempunyai bukti transaksi berupa nota. Urutan yang benar dalam penyusunan transaksi ke dalam Outner adalah biasanya disusun secara kronologis. Yang A disusun berdasarkan jumlah uang. Salah. Kemudian yang B diurutkan berdasarkan jumlah uang, juga salah. Kemudian yang C berdasarkan kronologis, ini memungkinkan untuk menjadi jawaban. Kemudian yang D berdasarkan jenis barang, juga salah. Yang E berdasarkan kronologis. Yang memungkinkan itu adalah jawaban C dan E. Kita lihat yang C
Tanggal transaksi paling baru berada di urutan paling bawah. Kemudian E, transaksi paling baru berada paling atas. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, nomor 6. Kita lihat soalnya. Tujuan penyortiran surat masuk adalah A, mengetahui apa isi surat, mengetahui kepada siapa surat, mengetahui prioritas, mengetahui siapa surat yang datang, dan mengetahui kapan surat datang. Yang sangat memungkinkan tujuan daripada penyortiran adalah untuk mengetahui prioritas penanganan. Soal nomor 7. Prosedur penanganan surat masuk dalam sistem buku agenda adalah yang pertama, otomatis tahap penerimaan. Yang kedua, setelah diterima adalah disortir. Kemungkinan jawaban adalah D atau E. Setelah penyortiran, maka dilakukan pencatatan. Setelah pencatatan, kemudian kegiatan selanjutnya adalah pengarahan. Maka jawaban yang mungkin nomor 7 adalah E. Penerimaan, penyortiran, pencatatan, pengarahan, penyampaian, dan penyimpanan. Soal nomor 8. Pada buku agenda tunggal, kolom keterangan diisi dengan A, nama tujuan yang tercantum, isi ringkas, kemudian jumlah dan jenis lampiran, nama pengirim, kemudian tanggal pada surat. Yang sangat mungkin jawabannya adalah jumlah dan jenis lampiran pada surat. Soal nomor 9. Sebelum surat diagendakan, maka harus dibubuhkan stempel atau cap agenda terlebih dahulu. Adapun cara membubuhkan stempel agenda yang benar adalah A, pada ruang kosong, kemudian sama ya, yang lain sampai dengan yang di ruang kosong. Yang sangat memungkinkan itu adalah A, pada ruang kosong di bagian atas halaman pertama surat. Nomor 10. Untuk surat masuk yang memerlukan tindak lanjut, maka pimpinan menuliskan petunjuk atau instruksi pada buku agenda, kartu kendali, surat pengantar, tunjuk silang. Ya, jawaban yang memungkinkan adalah lembar disposisi. Selanjutnya, penyimpanan arsip disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau nama badan atau instansi. Maka sistem arsip yang digunakan adalah A, abjad, subjek, tanggal, wilayah. Yang betul adalah abjad karena ini menggunakan nama orang atau instansi. Berikutnya, arsip atas nama PT Indah Jaya Motor. Jika disimpan dengan sistem abjad, disimpan pada, kita lihat PT Indah Jaya Motor itu kalau diindeks menjadi Indah Jaya Motor PT. Iya, kata kuncinya adalah Indah. Kemungkinan dari huruf I itu ada pada abjad antara G dengan L. Kemudian Indah Jaya, kode utamanya adalah I, kemudian subkodenya adalah IN. Maka yang sangat memungkinkan jawabannya adalah ya C, pada kode laci gate sampai L, kemudian guide I dan folder IN. Selanjutnya, yang dimaksud dengan dokumen korporal adalah dokumen yang A, menyangkut masalah banyak orang, usaha perniagaan, informasi ketatanegaraan, masalah perseorangan, dan benda sejarah. Yang sangat memungkinkan dari korporal itu adalah benda bersejarah dan disimpan di museum. Berikutnya, dalam menggunakan sistem penyimpanan terminal digit,
Surat dengan kode 97821 disimpan pada laci. Untuk kode laci pada terminal digit itu yang menjadi petunjuknya adalah angka 2 atau 2 angka dari belakang. Maka yang sangat memungkinkan jawabannya adalah C, D, E. Namun yang paling betul itu adalah E pada laci 20 sampai 29. Surat dengan kode 001 dalam sistem terminal digit disimpan pada yang pertama. Kita lihat kode laci. Laci dilihat dari angka kedua dari belakang, ada angka 0. Oke, sama semuanya lacinya. Kemudian guide. Kode guide diambilkan dari huruf atau angka yang paling terakhir, yaitu 01. Yang memungkinkan jawaban ada B, C, dan E. Kemudian folder. Folder angka petunjuknya adalah angka 3 dari belakang, yaitu ada angka 0. Yang sangat memungkinkan jawabannya adalah E, 01/0. Demikian latihan soal UTKP pada hari ini.